itu dilakukan peningkatan kembali. Nah, pada saat itu tentu ada kebijakan dari Kementerian PAN-RB sebelum diangkat, maka dia harus masuk dulu ke dalam database PKM. Udah jadi P3K, bisa balik nggak jadi paruh waktu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, masa ntar paruh waktu jadi seperempat waktu kan repot juga gitu ya teman-teman. Paruh waktu itu adalah memang kebijakan yang memang untuk mengakomodasi ya. Ketimbang kita tidak bisa mengakomodasi itu, ya tentunya ini dampaknya juga akan kemana-mana. Si pemerintah maupun pusat, terutama BPK ya, kita membangun komitmen bersama dalam satu framework yang sama. Mari kita selesaikan penataan tata kelola ASN ini secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, ya seobjektif-objektifnya, sehingga kesempatan mereka untuk menjadi aparatur sipil negara itu segera terwujud. Ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama, itu Mbak Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan ASN dimanapun berada. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN-RB bersama saya Hardianti Pratiwi. Pada sesi kali ini saya punya tema dan ngobrol-ngobrol yang tentunya penting tapi santai dan penuh makna. Dan temanya ini ditunggu-tunggu sekali nih oleh semua teman-teman di seluruh Indonesia, yaitu tentang kebijakan penataan pegawai non-ASN. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua bapak-bapak yang luar biasa hebat. Yang pertama ada Bapak Abbas Subagja. Izin saya putar nih Pak ya. Pak Abbas Subagja, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Deputi Bidang SDM Aparatur di Kementerian PAN-RB. Dan satu lagi yang di sebelah sana ada Bapak Haryomo Dwi Putranto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Beliau adalah Wakil Kepala BKN. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak ya, hadir di acara kita ini Pak. Sudah siap ya Pak ya? Insya Allah. Soalnya ini saya udah ngelis beberapa pertanyaan Pak, yang tentunya pertanyaan-pertanyaan ini banyak ditanyakan Pak nih oleh teman-teman pegawai non-ASN seluruh Indonesia Pak. Mungkin kita langsung aja ya Pak ya ke pertanyaan pertama. Kan saat ini pemerintah tengah melakukan penataan pegawai non-ASN ya Pak, yang sudah dilakukan itu secara bertahap Pak. Kalau tidak salah dari 2007 juga sudah dilakukan penataan itu Pak. Nah sebenarnya apa sih Pak tujuan penataan pegawai non-ASN ini Pak? Boleh mungkin Pak Abah dulu yang menjawab. Iya, makasih Mbak Tiwi. Jadi yang pertama bahwa penataan ASN itu menjadi penting seiring dengan perubahan transformasi di dalam sistem manajemen ASN kita. Nah, di sini kita ingin mempertegas di dalam undang-undang itu bahwa aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sekarang ini banyak nomenklatur yang lain di luar aparatur sipil negara. Sehingga kita harus bisa memastikan sebetulnya status mereka yang ada di birokrasi itu statusnya apa. Apakah dia sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga dengan adanya PP 49 sebetulnya 2018 ini harus diakhiri di November 2023 ya. Dan disebutkan tidak boleh ada sebutan lain atau pegawai non-ASN yang menduduki jabatan ASN ya, sehingga harus dirubahlah nomenklatur yang macam-macam tadi menjadi PNS atau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini bagi teman-teman yang ada saat ini kan juga statusnya masih macam-macam, sehingga untuk kepastian status hukum yang bersangkutan kita tata lah gitu ya. Tapi penataan itu harus sesuai dengan regulasinya, sesuai juga dengan kebutuhannya. Jadi artinya kita sangat mengapresiasi teman-teman pegawai non-ASN yang sudah mengabdi, bahkan Pak Waka ya yang sudah bertahun-tahun gitu ya mengabdi di pemerintahan yang sifatnya kontrak, walaupun kontrak itu kapan saja bisa diputus. Tentunya kita tidak melihat hal yang seperti itu ya, tapi sepanjang dia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggarannya tersedia, kemudian juga sesuai dengan regulasi. Nah itulah yang menjadi fokus kita untuk kita tata bersama. Nah itu tujuannya. Supaya ASN itu jadi dua ya Pak, PNS dan P3K. Statusnya jadi jelas. Statusnya jadi jelas. Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya
izin Bapak boleh dijabarkan bagaimana statistik pegawai non-ASN saat ini tuh seperti apa? Mungkin bisa Pak Yung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bicara dulu sejarah kenapa sih muncul tenaga non-ASN ya. Jadi ketika tahun 2005 kita punya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Itu mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Karena pada waktu itu belum ada P3K. Nah, ini merupakan tuntutan, keinginan dari para tenaga honorer pada waktu itu yang sudah mengabdi lama. Dia juga bisa memberikan kontribusi kepada negara, kemudian jasa-jasa juga tinggi, ingin diakomodir menjadi pegawai negeri sipil. Nah, pada saat itu tentu pemerintah merespon secara cepat, lahirnya peraturan pemerintah 48 tahun 2005. Nah, data yang ada di BKN kalau saya lihat sebetulnya pertama kali dibuka pendaftaran itu hampir 1 juta, kurang lebihnya 950.000. Ini cukup besar, namun karena ini sudah diatur di dalam PP, maka kurun waktu dari 2005 sampai 2009 itu dari 1.950.000 itu yang sudah diangkat 860.220. Maka ada sisanya. Sehingga tahun 2010 itu ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini juga tentunya mereka ingin sisa dari tenaga honorer yang pada saat itu belum diangkat itu kemudian ingin dilakukan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kemudian pengangkatan yang kedua itu dilakukan tahun 2012 ya. Karena pada saat itu ternyata setelah dibuka lagi sisa yang hanya sekitar 1.000 sekian itu bengkak lagi. Nah, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan 2012 itu dilakukan seleksi ulang, seleksi kembali terhadap mereka yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, sebelum tahun 2012 mereka yang sudah diangkat itu sering kita kenal dengan istilah tenaga honorer K1 ya, tenaga kategori 1, mohon maaf. Kemudian karena belum semuanya diangkat, tahun 2012 adakan seleksi, itulah istilah yang selanjutnya muncul adalah tenaga honorer kategori 2. Kategori 1 itu memang dibiayai dari APBN APBD. Kategori 2 pada saat itu banyak juga yang tidak dibiayai dari APBN APBD, tapi dia masa kerjanya lama, kontribusi terhadap negara juga tinggi, maka itulah dilakukan pengangkatan kembali. Nah, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara, teman-teman, itu ternyata pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS itu tidak selesai pada saat itu juga. Maka ada kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti keinginan para tenaga non-ASN pasca Undang-Undang ASN itu yang masih belum diangkat, itu dilakukan pengangkatan kembali. Nah, pada saat itu tentu ada kebijakan dari Kementerian PAN-RB sebelum diangkat, maka dia harus masuk dulu ke dalam database BKN. Nah, pada awalnya di dalam database BKN ini kalau saya lihat di tempat kami itu kurang lebih 2,3 juta. Dari 2,3 juta itu kemudian ditutup di tanggal 31 Desember 2022, nggak boleh lagi gitu ya. Nah, dalam perjalanannya ada yang mereka mendaftar CPNS lulus, ada yang kemudian mungkin yang bersangkutan meninggal dunia dan sebagainya. Sehingga yang menjadi PR kita saat ini itu ada 1.789.050. Ini yang menjadi PR. Maka di dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 itu pasal 66 mengamanatkan. Jadi pemerintah wajib selesai melakukan penataan tenaga non-ASN dan sisa tenaga honorer K2 itu paling akhir di Desember 2024. Nah, tentu Kementerian PAN-RB bersama BKN dan instansi terkait mengupayakan itu segera selesai dilakukan penataan. Namun demikian yang sisa jadi 1,7 ya, 1,7 itu ternyata juga belum bisa diselesaikan di tahun 2024 akhir karena punya kan penataan ya, tapi kita sudah punya komitmen termasuk dengan teman-teman di Komisi 2. Nah, kita buka pendaftaran dari 1,7 itu ternyata pendaftarnya juga belum semuanya bisa.
Maka nanti kita buka lagi untuk yang seleksi yang tahap kedua. Jadi intinya itu Mbak, kita punya PR sesuai arahan Presiden 1,7 yang sisa di database BKN harus segera dilakukan penataan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Berarti pemerintah ini nggak main-main juga ya Pak, Ya. usahanya dan upayanya nih untuk menyelesaikan penataan pegawai non ASN ya Pak ya. Selanjutnya mungkin Pak Abay ya Pak izin penyesuaian yang sudah dilakukan untuk percepatan penyelesaian penataan pegawai non ASN ini Pak. Kan udah ada yang kemarin tahap 1 Pak, terus ini tahap 2 juga baru Iya, selesai nih Pak. iya, iya. Mungkin ada lagi Pak, apa saja? Ya, jadi gini. Jadi sebetulnya yang pertama itu apa yang melandasi ini adalah komitmen pemerintah dengan DPR. Ya, jadi upaya kita melaksanakan mandat dari Undang-Undang 20 2023 yang mengatakan bahwa penataan ini perlu dilakukan. Bahkan penataan itu harusnya Desember 2024. Tapi sepertinya kita nggak akan melakukan penataan ini sampai Desember karena jumlahnya juga cukup banyak, cukup variatif dan sebagainya. Dan secara teknis BKN tadi Pak Waka sampaikan juga harus mempersiapkan sistem ya dan sebagainya gitu ya, pendataan dan sebagainya. Nah oleh sebab itu ini kami sebetulnya sudah betul-betul dari Kemenpan, dari aspek kebijakan ini sudah membuka peluang yang luar biasa ya, membuka peluang yang luar biasa. Bahkan secara kebijakan ini 100% untuk pegawai non ASN. Nah makanya kemarin beberapa kebijakan itu ubah. Pertama, selain tahap 1 juga ada tahap kedua. Dari tahap kedua kita sudah 2 kali melakukan perpanjangan. Terakhir itu sampai 20 Januari 2024. Kenapa perpanjangan ini perlu kita lakukan? Karena masih ada teman-teman pegawai non ASN khususnya pada pemerintah daerah yang belum bisa masuk ke dalam SSCASN-nya BKN. Itu walaupun kendalanya juga banyak dari teman-teman sendiri ya, dari pemerintah daerahnya, dari pegawai non ASN-nya. Kemudian juga dari kebijakan itu berkembang terus, ada teman-teman yang merasa TNS dia tidak bisa mendaftar. Ada yang sudah mendaftar menjadi PNS, CPNS dia juga tidak bisa mendaftar. Nah saat ini kemarin begitu kita buka sampai 20 Januari semuanya boleh mendaftar kembali. Ya jadi tadi yang PNS dia boleh mendaftar gitu ya. Bagi mereka yang tahap 1 tidak lulus berarti dia akan menjadi P3K paruh waktu. Bagi mereka CPNS yang sudah ikut tes yang gagal di SKD atau di SKB maka dia pun akan menjadi paruh waktu. Bagi teman-teman yang TMS tetap dia bisa mendaftar di periode kedua. Jadi artinya peluang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta sampaikan Pak Waka tadi itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Ya, menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Makanya Pak Waka ada pertanyaan kan, kalau jadi paruh waktu bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Oh, bisa. Kalau Oke. kinerjanya bagus, dia tetap akan dapat nomor induk P3K. Jadi walaupun paruh waktu tetap dapat nomor induk P3K. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, kinerjanya bagus, anggarannya ada, dia diangkat jadi P3K. Jadi isunya kemarin kan, ini kita nggak bisa jadi P3K nih. Nah, kemarin ada usulan kan, P3K udah jadi P3K bisa balik nggak jadi paruh waktu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, masa ntar paruh waktu jadi seperempat waktu kan repot juga gitu ya. Nah makanya yang P3K ini juga kinerja, disiplin gitu kan harus tetap dijaga juga. Jadi peluang untuk teman-teman mengikuti seleksi di tahap 2 ini luar biasa. Bahkan kalau menurut saya logika kita terbalik nih. Jadi kita dulu formasi yang ada kita potong. Sekarang orang yang belum ngusulin formasi kita undang untuk ngusulin formasi. Kan gitu ya Pak ya. Yang formasinya belum terpenuhi itu kita undang untuk bisa terpenuhi. Jadi teman-teman ini saudara-saudara kita pegawai non ASN yang ikut seleksi, mendaftar dan ikut seleksi tidak perlu khawatir. Kesempatannya luas.
kemarin-kemarin yang tidak mendaftar sekarang sudah bisa mendaftar kembali sepanjang dia ada dalam database BKN. Karena itulah yang menjadi prioritas. Nah, sekarang ini kami sayangkan juga misalnya kalau teman-teman tidak memanfaatkan kebijakan ini, sehingga ini kita kembalikan juga ke Pemdanya, ke pegawai non ASN-nya, karena barangkali juga ada yang sudah tidak berminat. Kemudian ada juga yang sudah diterima menjadi ASN, ada juga yang sudah tidak bekerja lagi 2 tahun gitu ya. Ada juga yang sudah batas usia pensiunnya ya Pak ya, sudah tidak terpenuhi gitu. Kemudian juga ada yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang tidak memungkinkan lagi untuk itu. Jadi kalau peluang kita penyesuaian terhadap upaya untuk percepatan itu sudah kita lakukan. Jadi semuanya sudah boleh. Jadi tidak ada lagi mungkin sekarang rame di medsos kami nggak bisa melamar lagi, kami sudah ikut CPNS ini gimana nggak bisa masuk. Oleh BKN sudah dibuka. Difasilitasi ya Pak. Dibuka dan sudah difasilitasi. Difasilitasi. Berarti sebenarnya nggak usah khawatir lagi ya Pak. Nggak usah khawatir lagi. Ini peluangnya sudah cukup luas. Ya, dan kalau menurut saya ini adalah mungkin kesempatan terakhir kita untuk beresin ini, makanya kita buka seluas-luasnya. Tapi bukan berarti mereka nanti tidak bisa masuk, ya bisa saja, tapi ada seleksi yang harus diikuti. Normal lah, akan kompetisi nanti. Kalau saat ini memang peluangnya jauh lebih besar. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sejarah penataan pegawai non ASN ini Pak? Yang kita ketahui kan penataannya sudah dilakukan dari 2007. Itu tuh sebelum-sebelumnya bagaimana gitu Pak? Mungkin Pak Abah. Tadi sudah disampaikan Pak Waka ya. Jadi sebetulnya penataan ini kita sudah selesai di semenjak adanya PP 49 ya 2018 selesai. Nah, namun rupanya setelah PP 49 itu masih ada Pak. Dihitunglah ke belakang sesungguhnya ya. Jadi yang setelah PP 49 itu dia bekerja sebagai non ASN apapun namanya, sampai November 2023 itu nggak boleh ngangkat lagi. Tapi rupanya banyak yang angkat juga gitu ya. Tapi yang jelas ini PR kita bersama sih yang harus kita beresin. Nah, setelah itu maka ada surat Pak Menteri waktu itu supaya data lah. Masa kita mau beresin tapi nggak ada datanya. Datanya belum update lah. Ada di BKN tapi data honorer yang lama ya Pak ya. Yang peninggalan THK 2 itu. Tapi bagi yang ini, oke lah kita data ulang. Nah dari situlah muncul tadi data yang disampaikan Pak Waka dari 2,3 juta, sekarang 1,7 pun mungkin itu sudah bergerak lagi ya Pak. Kan ada yang tadi yang sampaikan ada meninggal, ada yang usianya nggak memenuhi dan sebagainya. Nah itulah jadi babak baru jadinya. Nah babak baru ini kita beresin lah sesuai dengan mandat di undang-undang di tahun ini, tapi prosesnya itu sampai dengan 2025. Pak Yono ada mau menambahkan Pak? Sejarah nih Pak. Oh sejarah ya. Sejarah. Ya tadi saya singgung di awal Pak. Sebetulnya memang keinginan, kemauan tekad pemerintah itu sudah sangat tinggi, memperhatikan mereka yang sudah mengabdi lama untuk pemerintah ya. Tapi tentu kita juga masuk dalam koridor regulasi ya. Tidak mungkin semuanya bisa diangkat tanpa memperhatikan regulasi. Namun demikian, regulasi yang selama ini dibuat oleh pemerintah itu jauh lebih mengakomodir, lebih ringan jika dibandingkan untuk pelamar umum ya, tanpa mengurangi kualitas tentunya ya. Sehingga ya kalau misalnya saat ini PR kita ada 1,7 ya, harapannya sesuai dengan arahan Presiden waktu itu ya segera diselesaikan. Memang kendala utama itu, mohon maaf, itu instansi memang karena keterbatasan anggaran ya, di mana mereka sebetulnya juga selama ini sudah mengangkat tenaga honorer dan menggaji. Maka tadi polanya yang disampaikan oleh Pak Deputi ya, kalau anggarannya cukup untuk berapa orang ya mereka itulah yang penuh waktu. Kemudian yang enggak, sementara belum ada menggunakan paruh waktu. Toh nanti kalau anggaran itu sudah ada ya formasinya mengikutin aja ya, mengikutin aja. Sampaikan aja ke Pak Deputi, tetapkan formasi, angkat menjadi penuh waktu. Yang penting semuanya bisa selesai terngabudik dengan baik, itu Mbak. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih Pak Yomo ya Pak.
setelah mendengar upaya dan berbagai penyesuaian nih yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait penataan pegawai non-ASN, salah satunya itu tadi seleksi P3K ya Pak ya. Statistik pelamar seleksi P3K di sampai saat ini tuh bagaimana Pak? Jadi saya sampaikan di awal dari 1,7 itu sebenarnya kan kita berikan kesempatan mereka melamar semua. Faktanya kemarin karena ada mungkin pemahaman yang berbeda-beda ya, itu yang melamar dari 1,7 itu hanya 1,4 kalau di data kita. Jadi masih ada sekitar 300 Pak Deputi. Maka arahan Bu Menteri kita bukalah seleksi tahap kedua. Oh yang tadi itu tahap 1 Pak? Tahap 1 ya, jadi tahap 1 seleksi tahap kedua. Seleksi tahap 1 kan sudah selesai ya. Sementara tahap 2 kan baru pendaftaran baru terakhir kemarin sudah selesai ya kan. Nah ternyata sampai dengan yang tahap kedua ini juga belum semuanya Pak Deputi bisa terakomodir ya macam-macam. Kalau formasi sudah kita jamin, bahkan Bu Menteri sudah mengeluarkan kebijakan yang 3K bekerja itu sudah bisa mengakomodir semuanya. Tapi ternyata memang yang tidak bisa ikut itu bukan karena kesalahan instansi semua. Ya pertama mereka sudah diangkat jadi ikut CPNS yang kemarin. Kemudian ya usianya akhirnya juga sudah nggak mencapai lagi, lewat dan sebagainya. Tapi upaya kita untuk melakukan itu segera dipercepat gitu ya. Maka dibukalah tahap kedua. Ya tahap kedua ini data sampai dengan hari ini karena kemarin sudah di close ya, diperpanjang 3 kali. Itu ada tersisa kurang lebih 100 ribuan ya dari 1,7 itu. Nanti tentu akan kita coba petakan. Tapi biasanya yang kita pahami saja sisanya itu memang saya sampaikan tadi sebagian besar memang ingin diangkat menjadi P3K ya. Nah kita juga ingin berupaya kepada pemerintah, pada para instansi, mohon maaf itu untuk segera selalu melakukan seleksi administrasi yang tahap kedua ini. Ya karena apa, kalau itu lambat ya nanti pengangkatannya lambat lagi. Jadwal sudah dibuat oleh BKN. Yang pasti ya upaya pemerintah itu sudah optimal sekali, sudah bagus sekali. Kita sudah berkomitmen dengan anggota Komisi 2 untuk menyelesaikan penataan di akhir Desember, tapi karena lewat tetap itu harus kita selesaikan. Itu Mbak. Oke Bapak, berarti tadi yang tahap 2 itu sudah selesai di 20 Januari kemarin ya Pak? Untuk pendaftaran. Pendaftarannya sudah selesai. Lalu tahap selanjutnya itu apa Pak? Oke, jadi sebetulnya kita awalnya itu ditutup di 31 Desember 2024. Waduh, ternyata masih banyak yang belum. Ketika itu saya masih PLT kepala ya, saya perpanjang lagi sampai tanggal 7 Januari. Perpanjang lagi sampai 15, perpanjang lagi sampai 20. Nah, jadi perpanjangan 3 kali. Nah, akhirnya kita sudah putus, udahlah sampai tanggal 20 Januari kita close ya. Setelah kita close yang tadi ternyata memang masih ada sisa ya, ada sisa itu kita berharap memang karena tidak memenuhi syarat atau karena alasan yang lainnya, bukan karena kesalahan dari pemerintah maupun instansi ya. Nah nanti setelah itu BKN sudah buat jadwal Mbak, jadwal ya. Tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh instansi juga ya. Tapi untuk yang di dalam database memang ya kita upayakan instansi itu ya meliput, karena seleksi administrasi itu kan sebenarnya diatur dalam regulasi ya. Tapi kita tidak seketat yang berlaku untuk yang umum. Kalau dia sudah daftar aja karena komitmen dan amanat di undang-undang ya kita akomodir untuk diangkat gitu loh. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan. Kita bisa menyesuaikan kalau formasinya kok nggak ada gitu ya. Penpan sudah membuat formasi tampungan 4. Pokoknya sapu jagat masuk dulu. Ini bukti komitmen kita. Nanti disesuaikan ketika dia sudah diangkat. Nah setelah seleksi administrasi selesai, nanti akan dilakukan seleksi P3K. Dan ini mudah lagi. Kalau PNS kan ada SKD, SKB, ada macam ini sekali aja lah. Nah itu direncanakan di Maret. Setelah bukan Pak, karena masih puasa. Oh yang puasa. Kami ya. sudah izin ke Bu Menteri, mohon izin kalau untuk Maret kami agak mungkin menjadi Karena lebaran juga ya. Instansi juga belum siap karena sekarang juga masih mengurusi untuk pemberkasan CPNS ya. Kita kan sudah mulai, maka 2 minggu setelah lebaran moga-moga bisa dipercepat
Yang pasti ini sangat tergantung dari seleksi administrasi instansi. Maka kami dalam forum ini memohon kepada instansi tolong untuk mempercepat seleksi administrasi, karena sudah tanggal 20 kemarin ditutup ya. Nah, supaya nanti untuk yang bulan Ramadan mulai 1 Maret, dari Februari sampai 1 Maret itu konsentrasi dulu di CPNS ya, karena CPNS kan juga harus diselesaikan juga. Kita punya jadwal juga dari Februari itu pengusulan NIP ke BKN, maka bisa kita harapkan saat TMT 1 Maret itu CPNS sudah bisa diangkat. Nah, setelah itu selesai, kita konsen lagi untuk seleksi yang P3K. Jadi ini memang tidak berhenti terus, tapi ya nggak apa-apa. Karena ini komitmen pemerintah untuk menyelesaikan semuanya, matrikulasi, insya Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak. Siap, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya untuk Pak Abay ya Pak ya, ini juga menarik nih Pak, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika ada pegawai non-ASN yang sudah masuk database BKN tapi instansinya tidak menyediakan informasi? Iya, jadi gini, jadi yang menjadi hambatan kemarin teman-teman itu nggak bisa masuk, pertama nggak ada formasi, kedua dia gagal karena kualifikasi dengan jabatan nggak sesuai dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ini juga sudah kita akomodasi, jadi mohon kepada para PPK ya, instansi pusat dan daerah, yang pertama, formasi itu sekarang tidak jadi hambatan untuk teman-teman bisa melamar. Karena kenapa? Kalau formasi yang disiapkan 100, pegawai non ASN-nya yang di database database-nya itu yang di database BKN itu ada 200, yang 100 itu tetap dia masuk, dia lulus. Jadi tidak ada lulus dan tidak lulus sesungguhnya. Cuma nanti yang kuota 100 itu menjadi P3K. Kemudian yang 100 ini dia ngelamar juga nih, tapi dia pegawai non ASN dalam database BKN, maka dia akan menjadi paruh waktu. Jadi mereka tetap ada kesempatan bekerja itu. Kemudian yang kedua, mereka juga kesulitan tuh Pak ya untuk masuk. Sekarang itu tinggal diinjek, tinggal submit saja. Nah, dulu harus ketik masuk satu-satu, sekarang tuh enggak. Saking kita Permudah ya Pak? Permudah ya Pak ya. Kemarin kan alasannya karena salah klik lah, akhirnya nggak dapet. Sekarang ini boleh daftar, tinggal dicari namanya, di sini ada nama Tiwi, jabatannya apa? Oh ternyata nggak ada semua nih, ada jabatan pelayanan operasional atau apa gitu. Tinggal klik masuk semua. Nah, jadi sebetulnya kemudahan-kemudahan ini sudah kita buka luar biasa ya Pak ya. Jadi artinya bagi yang tidak ada dalam tidak ada dalam formasi tapi ada dalam database BKN, itu tetap dia bisa jadi P3K. Dan P3K paruh waktu pun itu kita tegaskan status hukum yang bersangkutan. Salah satunya apa? Dia tadi diberikan nomor induk. Nah kemudian ini penting juga nyambung gimana pembayarannya ya. Nah yang itulah yang membedakan. Kenapa mereka itu mengusulkan formasi terbatas? Pertama, karena anggaran belanja pegawainya terbatas. Ada undang-undang HKPD yang wajib 30%. Jadi ini juga harus dimengerti oleh teman-teman tenaga non-ASN, pegawai non-ASN. Yang paling penting adalah mereka tidak diberhentikan. Supaya pelayanan publik itu juga tetap bisa berjalan. Apalagi guru, tenaga kesehatan, nah itu harus tetap jalan gitu ya. Nah makanya nanti tetap akan dibayarkan sebagaimana surat Bu Menpan bahwa anggaran tetap harus disiapkan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi Bu Menteri sudah menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga termasuk Pemda menyiapkan anggaran bagi tenaga atau pegawai non ASN. Yang kedua itu diperkuat dengan rakor kita Pak, dengan Pak Mendagri. Jadi dengan Pak Mendagri itu, Pak Mendagri juga menyiapkan surat dan memberikan panduan ini loh, kalau dia paruh waktu bisa dibayar dengan mata anggaran ini. Dan suratnya juga sudah disampaikan. Tapi di sisi lain juga ada penegasan di dalam surat Pak Mendagri, jangan lagi mengangkat pegawai non ASN setelah Undang-Undang 20 2023. Dan Pak Mendagri tegaskan kalau masih mengangkat maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan dan sesuai kewenangan Bu Menpan dan Pak Mendagri. Nah itu yang paling penting untuk teman-teman non-ASN ya. Pak, karena memang sangat simpang siur tentang paruh waktu.
yang memang sepertinya banyak orang yang belum paham gitu paruh waktu ini bagaimana. Isunya kan paruh waktu itu jam kerjanya full tapi gajinya separuh. Tapi ada juga yang bilang kerjanya setengah hari, gajinya full gitu. Wah enak banget kalau gitu, atau bagaimana gitu? Apa benar seperti itu atau bagaimana? Paruh Pak? waktu semua ya. Iya, paruh Jadi waktu. gini, konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita. Pertama, tidak boleh ada PHK massal. Kedua, tidak boleh ada yang dirugikan ya. Kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya, ya, gitu ya. Nah itulah kita harus cari jalan tengah ya. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain. Tapi kalau kita cari istilah yang lain, ya, itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Tapi kalau dibayar semua, kita nggak akan sanggup untuk mengangkat mereka. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu, supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan, ya tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Saya misalnya jadi guru, kemudian saya dibayar 1 juta, 1 juta itulah dia dibayar. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar, kemudian ikut seleksi, gitu ya. Luluslah ternyata formasinya nggak ada, maka dia jadi paruh waktu. Nah jam kerjanya gimana kan gitu? Jam kerjanya itu nanti kita akan serahkan kepada pengaturan instansi masing-masing. Karena yang tahu bahwa mereka itu harus bekerja penuh atau tidak, itu tergantung dari apa? Kontrak kerjanya. Karena kan P3K itu basisnya kontrak. Ya di kontrak itu disebutkan aja dia akan bekerja kapan gitu ya. Jadi artinya nanti instansi akan kita berikan ruang untuk mengatur jam kerja bagi mereka yang paruh waktu. Nah oleh sebab itu paruh waktu itu berarti dia ada kejelasan status ya. Yang penting statusnya dulu. Bagi teman-teman ini kan yang penting statusnya, dan dia tidak diberhentikan sebagai pegawai non ASN, tetap bisa berlanjut. Jadi kalau ada misalnya ada orang yang tidak menerima, kami tidak mau menerima jadi paruh waktu, kami akan penuh waktu. Kalau menurut saya kita kurang bijak untuk seperti itu. Karena kenapa? Ini pemerintah ini sudah memikirkan ya, Menpan RB atas nama pemerintah termasuk BKN memikirkan supaya nggak berhenti, tapi di tengah-tengah keterbatasan anggaran ya dan sebagainya, ini bisa ada kebijakan kita seperti ini. Jadi kalau menurut saya nanti teman-teman yang paruh waktu juga kan suatu saat ketika anggarannya ada untuk bayar, dia beruntung. Apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi. Ya, bahkan NIP-nya sudah melekat, nanti tinggal diusulkan formasinya, maka dia langsung diangkat menjadi P3K. Jadi sebetulnya teman-teman tidak perlu khawatir, jangan juga terprovokasi seolah-olah ini akan merugikan dan sebagainya. Justru ini menguntungkan, ketimbang mereka itu diberhentikan. Ya, harusnya kan diberhentikan. Karena kenapa harus diberhentikan? Anggaran nggak ada, ya kan, formasi nggak ada. Tapi saat ini ya Bu Menteri dengan kebijakan beliau ini ingin mereka tetap kita selamatkan. Tapi caranya ini dulu ya. Jadi paruh waktu itu adalah jabatan untuk parkir untuk masa transisi ya. Nah setelah itu seharusnya tidak ada lagi yang paruh waktu. Tapi kalau instansi itu punya ketersediaan anggaran untuk belanja pegawainya mencukupi, ya boleh langsung juga semua boleh. Kan kita juga tidak bisa memaksa kementerian, lembaga dan Pemda yang nggak punya uang gitu harus bayar. Ya, karena nanti pelayanan publiknya terganggu. Nah itu jadi nggak perlu khawatir gitu untuk itu. Jadi pekerjaan, waktu nanti diatur oleh Pemda masing-masing. Misal guru kan jam mengajarnya juga sudah jelas, silahkan diatur. Ya, silahkan diatur.
Dan boleh nggak misalnya dia akan dapat fasilitas lain? Ya boleh saja. Ya, mereka juga kan ikut boleh rapat, mereka dapat apa dan sebagainya kan boleh-boleh aja. Gitu. Jadi artinya teman-teman, paruh waktu itu adalah memang kebijakan yang memang untuk mengakomodasi, ya. Ketimbang kita tidak bisa mengakomodasi itu, ya tentunya ini dampaknya juga akan kemana-mana, ya. Tapi kalau dengan paruh waktu itu kita bisa paling kurang mengakomodasi teman-teman yang tidak ada formasi dan anggarannya, tapi mereka punya status hukum yang jelas, gitu ya. Nah, siapa saja nih Pak yang masuk ke P3K paruh waktu nih Pak? Jadi P3K paruh waktu itu, yang pertama mereka yang terdata dalam database BKN. Prioritas itu ya Pak ya? Itu prioritas. Prioritas. Ya. Kecuali kalau ada kelebihan. Yang kedua, bagi mereka yang telah mengikuti seleksi tahap 1. Ya, tahap 1 walaupun dinyatakan nggak lulus, dia jadi P3K karena nggak ada formasinya. Jadi istilahnya nggak ada lulus dan nggak lulus sebetulnya. Jadi artinya yang penting dia mengikuti seleksi. Yang ketiga adalah bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi CPNS yang database. Tapi pertanyaannya, kalau saya bukan database, kemudian ikut seleksi CPNS, bisa nggak ikut ke tahap 2? Nggak bisa. Karena dia bukan dalam database BKN. Ini kan banyak pertanyaan, saya ini nggak bisa loh daftar tahap 2. Ya, begitu dilihat ternyata dia bukan database. Dia ikut CPNS nggak lulus, maka dia terkunci nicknya di BKN. Tapi bagi saya database BKN, saya ikut SKD, ternyata gugur, atau SKB gugur, maka dia tidak perlu seleksi lagi, dia akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oke, mudah-mudahan bagi saya sih cukup jelas ya Pak ya, sangat jelas. Mudah-mudahan jelas. Nah, termasuk pendaftar nih yang terakhir. Jadi Pak, yang ikut, yang dulu tidak mendaftar, kemudian ikut tahap 2, kemudian ada 100, dia ternyata 150, yang 50-nya juga tetap paruh waktu. Tapi kalau misalnya ternyata uangnya ada, ya semuanya jadi P3K. Gitu. Jadi mohon ini ya, pemahaman dan pengertian dari teman-teman semua. Kira-kira kondisi itulah yang menyebabkan tadi kebijakan pemerintah itu membuka salah satunya di paruh waktu. Itu hanya nomenklatur aja untuk bisa teman-teman gunakan dulu gitu. Tapi jenis jabatannya sama, ada guru dan tenaga kependidikan, ada tenaga teknis, dan juga ada jabatan-jabatan pelaksana. Ya gitu. Berarti sudah jelas ya Pak sebenarnya pemerintah. Sebetulnya ini kesempatannya bagus kalau menurut saya teman-teman, cuman kan kadang-kadang mungkin ini komunikasi antara Pemda misalnya BKD, informasinya itu secara tidak utuh ya. Nah sementara kita sudah melakukan rakor, sosialisasi itu yang luar biasa kepada seluruh PPK loh, dan pengelola kepegawaian. Gitu. Seharusnya bisa tersampaikan dengan baik ya Pak. Harusnya begitu. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan ini sampai 20 Januari 2025 ini teman-teman yang 1,6 itu bisa terangkut semua. Oke, ini ada pertanyaannya gini Pak. Dia sudah bekerja nih selama 2 tahun, tetapi dia tidak terdata dalam database. Itu tuh jadi dimaksud masa kerja minimal 2 tahun itu dihitungnya tuh dari kapan? Iya. Gitu? Jadi kalau sebetulnya yang prioritas itu selalu disampaikan Bu Menteri itu database BKN, karena itulah yang menjadi komitmen. Tapi juga misalnya kalau ada yang memenuhi syarat, ya boleh juga, tapi tidak prioritas. Jadi artinya 2 tahunnya dihitung mana ya? Dihitung kalau kembali ke Permen 6 2024 itu ketika saat mendaftar, kan gitu ya Pak, saat mendaftar. Tapi ini sebetulnya saya melihat Pak Waka ya, yang dominan itu ya memang teman-teman database BKN gitu ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak gitu ya, dan itu juga tidak melebihi data yang ada dalam database BKN. Bahkan masih kurang ya Pak, masih di bawah ya data Pak Waka tadi, masih di bawah itu. Jadi artinya ya memang dihitungnya kalau kita kembali ke Permen 6 itu pengalaman itu sampai dengan pada saat dia mendaftar, dan harus dilakukan secara aktif dan terus menerus. Tapi yang lebih penting saya ingin sampaikan Pak Yomo tadi, Pak Waka tadi, bahwa pertama hati-hati dengan modus-modus penipuan dalam bentuk apapun juga. Jadi jangan pernah percaya nanti mengatasnamakan, kan ini banyak juga mengatasnamakan Kemenpan, BKN ya. Terus yang kedua yang penting adalah kita kan sudah melewati masa pendaftaran ya, jadi tolong Panselda ya itu juga betul-betul bijak ketika melakukan seleksi administrasi.
Karena ini kan komitmen kita. Jadi jangan sampai ada salah dikit nanti di TMS kan gitu. Jadi nggak ada istilah itu. Karena prinsipnya dia mendaftar, dia ikut seleksi, mohon teman-teman di Pemda ini jaga dan bantuin ya teman-teman. Karena mereka sudah punya komitmen, apalagi sudah bekerja ya Pak ya. Khususnya bagi mereka yang sudah terdata dalam database BKN. Jadi betul-betul nanti teman-teman ini diberikan ruang, karena inilah kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi P3K atau P3K paruh waktu, supaya tetap pelayanan publik kita bisa berjalan, kemudian juga status mereka itu menjadi jelas ya. Tapi tadi kita pun sama-sama, baik teman-teman pegawai ASN, baik pemerintah, menjaga ini sesuai ketentuan peraturan perundangan ya Pak ya. Jadi kalau kesempatannya ini sudah cukup luas lah bagi kita ya untuk memberikan ruang. Tapi ya tadi sampai 20 Januari itulah yang ada. Berarti kita akan stop di situ ya Pak ya. Stop di situ. Nggak akan ada perpanjangan lagi nih Pak. Mudah-mudahan. Karena ini saya kira juga ini kan terkait jadwal ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita perpanjang terus ini kita nggak akan selesai. Terus juga ini perlu kami sampaikan. Kemarin kami Pak Waka, kami runtut tuh. Ternyata banyak sekali sosialisasi, rapat koordinasi lebih dari 10 kali yang kita lakukan dengan Pemda. Terakhir kami dengan Pak Kepala BKN, dengan beliau juga, dengan Pak Waka, itu dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk coaching klinik. Jadi kita ini udah sangat teknis, ada 4-5 kali coaching klinik Pak, dari mulai 2023 ke seluruh Pemda-Pemda, supaya dia mengoptimalkan tenaga non-ASN-nya. Jadi arahan Bu Menteri, coba ini disosialisasikan terus. Dan itu sudah kita lakukan. Dan terakhir, ketika ada Kepmenpan 15, 16, termasuk jadi surat Pak Mendagri dengan surat Bu Menpan, itu khusus tuh BKN, ya Pak Kepala, Pak Waka dengan timnya itu langsung bergerak. Termasuk juga Bu Menteri menyapa juga teman-teman dari Pemda itu supaya memotivasi, ayo lakukan apa namanya tata kelola ini dengan baik dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Gitu. Jadi Silakan. tentu saya berpesan pertama kepada instansi ya, mohon kami pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, BKN didukung upaya atau niat baik kita untuk mengakomodir mereka yang memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K maupun PNS ya, karena luar biasa seleksi tahun 2024 dan 2025 ini hampir tidak berhenti. Tapi ini karena memang diniatkan dengan baik supaya kesempatan yang sama bagi warga negara itu tetap kita junjung tinggi untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Maka laksanakanlah ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam regulasi. Dan kami mohon juga para tenaga non-ASN ya, tentunya ikuti terus informasi-informasi yang resmi dari Kementerian PAN-RB, kemudian dari BKN. Pokoknya jangan mau diiming-imingi ya, yang itu justru malah merugikan mereka-mereka sendiri. Banyak korban yang karena dia ingin cepat bisa diangkat, segala cara dilakukan, mengeluarkan biaya dan sebagainya, itu menjadi tidak bagus. Kalau ada pertanyaan, ada informasi yang ingin diperoleh, silahkan, kita sudah membuka informasi melalui medsos di Kemenpan maupun di BKN ya. Jadi jangan takut untuk nanya, kami akan berikan informasi dengan sejelas-jelasnya. Itu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Pak. Jadi memang kita juga nggak boleh abai ya Pak ya, apalagi di maksudnya saat-saat seperti ini memang kita harus terus mengikuti informasi-informasi yang harus resmi ya Pak ya, harus resmi, jangan mudah percaya juga tadi ya Pak ya. Apabila ada yang mengiming-imingi, oh ini pokoknya pantau terus situs-situs resminya Kemenpan RB dan BKN ya Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak, selain tadi kita memang jangan mudah percaya dengan yang diiming-imingi itu ya Pak, mungkin ya janji-janji palsu itu Pak, mungkin pesan Bapak ini untuk instansi pemerintah terkait penataan pegawai non-ASN. Mungkin Pak Yono dulu, silakan Pak. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman di instansi pemerintah maupun pusat, terutama BPK ya, kita membangun komitmen bersama dalam satu framework yang sama. Mari kita selesaikan penataan tenaga non-ASN ini secepat-cepatnya, sebaik-baiknya, ya seobjektif-objektifnya, sehingga kesempatan mereka untuk menjadi aparatur sipil negara itu segera terwujud. Ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Itu Mbak Dewi.
Mungkin dari Iya. Pak Arya sekarang. Ya, jadi mungkin prinsip dasarnya bahwa yuk kita jalankan mandat undang-undang. Ya, undang-undang itu memandatkan bahwa kita selesaikan. Basis dari penyelesaian itu adalah database BKN. Supaya kita ada landasan pedoman untuk melakukan itu. Dan kita tidak melebihi dari 1,7. Nah, oleh sebab itu, ini kan sudah optimal sampai 20 Januari 2025 ya. Jadi harapannya tadi kerjasama lah dari Pemda ya, dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk sama-sama mengawal karena ini kerja bersama ya. Jadi walaupun tadi ada problemnya teman-teman di daerah, tapi kan kami juga dengan BKN ikut gabung di situ untuk menyelesaikan. Tapi ini untuk yang terakhir ya Pak ya. Jadi setelah ini mungkin jangan ada lagi. Dan yang terakhir bagi teman-teman pegawai non ASN, yuk ikuti aja prosedur saat ini. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting teman-teman mendaftar, ya, mendaftar, kemudian ikut seleksi. Makanya tadi mudah-mudahan seleksi administrasi juga ya dilancarkan lah semuanya. Yuk kita dukung teman-teman pegawai non ASN yang sudah mendaftar itu. Kemudian nanti jadilah nanti ASN-ASN yang tadi yang memiliki integritas yang berakhlak lah. Ya.